Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Magister Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang tips penyelesaian penulisan latar belakang masalah dengan benar dan cepat. Tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik atau judul penelitian Anda. Sebagai contoh, ini judulnya model menghindari COVID-19 secara lahir dan batin. Jadi pastikan dulu judulnya apa. Yang kedua, pahami sasaran penulisan latar belakang masalah. Ingat bahwa sasaran penulisan latar belakang masalah itu adalah memberi alasan atau argumentasi bahwa topik penelitian penting untuk diteliti. Pahami sasarannya. Yakni sasarannya memberi alasan atau berargumentasi bahwa topik kita ini, topik model menghindari COVID-19 secara lahir dan batin itu penting untuk diteliti. Yang ketiga, pahami bahwa dalam berargumentasi dalam tulisan kita, dalam tulisan latar belakang masalah itu perlu ada pernyataan pendapat bahwa penting diteliti dan alasannya. Alasannya apa perlu kita berikan. Jadi argumentasi itu ada statement pernyataan pendapat bahwa penting diteliti, kemudian kita berikan alasannya. Yang keempat, pahami bahwa alasan sebuah topik atau permasalahan diteliti itu pada umumnya ada 3. Yang pertama, belum pernah diteliti. Yang kedua, belum diketahui kondisinya. Yang ketiga, belum ada produknya. Belum ada prototipenya. Belum ada modelnya. Jadi pahami alasan ini. Alasan bahwa penting pada umumnya ada 3. Nanti dikaitkan dengan topik Anda. Yang kelima, pahami bahwa secara bahasa, dalam memberikan alasan atau argumentasi, itu kita akan menggunakan kata penghubung. Jadi nanti dalam bahasa kita, dalam kalimat kita, ketika memberikan argumentasi, itu kata penghubung intra kalimatnya, itu antara lain karena belum pernah diteliti, karena belum ada modelnya, sebab model belum ada. Oleh karena itu, ini penghubung antar kalimat, oleh karena itu topik ini penting diteliti. Selanjutnya, susun paragraf-paragraf yang mampu mendukung sasaran penulisan latar belakang masalah. Tadi kita ingat bahwa sasarannya berargumentasi bahwa topik penting diteliti, sehingga sasaran kemudian kita capai dengan gagasan-gagasan pada paragraf. Misalnya, paragraf 1 bicara pengertian COVID-19. Paragraf 2 isinya model menghindari COVID-19 secara lahir dan batin perlu dikembangkan sebagai solusi COVID-19. Paragraf 3 model belum pernah diteliti. Ini mulai memberikan argumentasi. Berikutnya model diperlukan, jadi modelnya belum ada sehingga diperlukan. Kemudian paragraf kelima, model perlu dibuat. Dengan beberapa alasan tadi, kita akhiri pada paragraf ke-6. Karena beberapa alasan tadi, sehingga topik ini, topik model menghindari COVID-19 secara lahir dan batin, itu perlu diteliti. Setelah gagasan dalam paragraf ada, kemudian kita tulis kalimat-kalimatnya. Ingat bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat.
Dan ketika menyusun paragraf juga menjadi lebih mudah. Ketika menyusun kalimat ya dalam paragraf itu lebih mudah karena sudah ada ide per paragraf. Dalam kesempatan berikutnya saya akan memberikan tips bagaimana menghubungkan kalimat dalam paragraf. Para mahasiswa, demikian tips percepatan menyelesaikan penulisan latar belakang masalah. Intinya dalam latar belakang masalah kita memberikan statement ini penting diteliti, kemudian kita berikan argumentasinya secara kebahasaan digunakan kata penghubung karena, sebab, oleh karena itu, kemudian kita tentukan topik ya atau gagasan per paragraf, kemudian kita tuliskan per paragraf itu dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian menulis itu tidak sembarangan, tidak asal, tetapi ada tahapannya, ada prosesnya, ada frame of thinking-nya, pola pikirnya agar jelas, sehingga ketika kita nanti melakukan presentasi karya tulis ilmiah kita ya, itu kita pun akan bisa presentasi dengan jelas, memuaskan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.